Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita garis bawahi kerajaan Allah, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah arti kerajaan Allah? Saudara, ketika saudara dan saya penuh firman, penuh roh, kita diberikan kerajaan Allah oleh Tuhan. Amin. Dan firman dan roh itulah kerajaan Allah bagi kita. Amin. Saudara, kenapa saya katakan kita harus penuh dengan firman? Karena di dalam firmanlah ada rahasia berkat. Amin. Di dalam firmanlah ada rahasia kesehatan. Di dalam firmanlah ada rahasia kesuksesan. Di dalam firmanlah ada rahasia jodoh. Di dalam firmanlah ada rahasia segala-galanya bagi hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, ada lagi firman. Coba Yohanes 15 ayat ke-7 dia katakan begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Berarti kerajaan Allah adalah firman. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Saudara, ketika firman berakar, bertumbuh di dalam hati, firman Tuhan berkata, minta apa saja. Mau berkat, mau kesehatan, mau jabatan, mau semuanya, Tuhan akan tambahkan kepada kita kalau firman sudah berakar di hati kita. Amin. Haleluya. Ya, makanya jangan asal-asalan minta kekayaan. Saudara, ini kesaksian nyata ya. Satu ketika saudara, ada satu bapak. Dia memang aktivis gereja, tetapi kalau mau dibilang berakar dengan firman belum ada. Dia cuma sekedar datang ke gereja tapi tidak pernah berakar. Dia seorang pengamen, saudara ya. Satu ketika saudara, ketika dia mengamen, dia pernah membayangkan begini. Seandainya saya bisa menjadi penyanyi terkenal, aduh Tuhan, sungguh senangnya hatiku. Tiba-tiba saudara, tapi dia setia aktivis gereja ya. Akhirnya saudara, satu ketika dia punya hayalan itu menjadi kenyataan ya. Seorang aktivis gereja ya, orang yang setia dengan Tuhan, karena tidak pernah berakar dengan firman, firman tidak melekat di hati. Akhirnya ketika dia menang, apa yang dia lakukan? Bukannya dia datang mengucap syukur dengan istrinya, dia tidur dengan perempuan di hotel. Akhirnya muncul di infotainment, kabar-kabari. Mungkin saudara pernah nonton itu. Saya percaya di sini tidak seperti itu. Amin. Gereja di sini gereja yang luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, itulah seorang aktivis gereja ya. Karena tidak ada kerajaan Allah, tidak dipadukan dengan kuasa roh yang memberikan firman yang benar di dalam hati, sehingga apa, dia datang ke gereja cuma secara lahiriah, tetapi dia tidak pernah merasakan kuasa di dalam ibadah itu. Haleluya. Saudara, makanya jelas firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya aku akan tambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, sebenarnya saudara, kekayaan itu tidak dapat kita temukan pada orang tua kita yang kaya, suami kita yang kaya, anak kita yang kaya, ataupun ada keluarga kita yang kaya. Kalau orang tua saya kaya, saya pasti kena dampak. Saudara, saya mau kasih tahu ya, sebenarnya kekayaan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Amin. Rahasianya, kuncinya, firman Tuhan katakan dalam Ulangan, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang aku perintahkan kepadamu, aku akan berkati engkau baik di kota maupun di ladang. Aku akan berkati buah kandunganmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Aku akan berkati adonanmu, bahkan aku akan angkat kau jadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun. Amin. Itu kuncinya, lakukan firman Tuhan. Haleluya. Itu saudara,
Ya, jadi jangan pernah lari dari Tuhan, saudara. Jangan pernah kita mengejar berkat. Kejarlah kerajaan Allah itu. Haleluya, karena Tuhan katakan, ya, semua apa yang ada di bumi ini satu ketika akan dilenyapkan oleh Tuhan. Cuma ada satu yang tidak dilenyapkan oleh Tuhan, itulah perkataan firman Tuhan. Amin. Itu saudara, ya, perkataan firman Tuhan yang tidak akan dilenyapkan oleh Tuhan. Makanya kita harus berakal di dalam firman Tuhan. Haleluya. Makanya aku katakan, jangan berikan aku kekayaan Tuhan. Kalau aku kaya, aku bisa sombong dan melupakan engkau. Jangan juga berikan aku kemiskinan. Kalau aku miskin, aku mungkin bisa mencuri dan mencemarkan nama baiknya Tuhan. Haleluya. Saudara, tadi rahasia berkat, sekarang rahasia jodoh. Ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda. Siapa yang belum punya pasangan di sini? Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Jangan malu-malu. Itu asisten aja angkat tangan, Pak Boy. Bagus, berarti jujur, ya. Saudara, satu ketika saya mau kasih tahu, ya. Satu ketika saudara, saya melayani Tuhan sudah mungkin hampir 10 tahun. Saya belum diberikan pasangan oleh Tuhan. Terkadang saudara, saya melayani, saya terjebak dengan hujan, terjebak dengan banjir di jalan, karena saking kerinduannya ingin melayani Tuhan. Tiba-tiba satu ketika di saat banjir, di tengah-tengah banjir, saya berteriak begini, Tuhan, sudah capek saya melayani sendiri. Saya ingin sekali Tuhan memberikan saya pendamping hidup. Saya ingin sekali Tuhan memberikan saya jodoh, jodoh yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Saudara, akhirnya saudara, satu ketika saya diundang pimpin KKR di Kalimantan. Waktu itu saya masih pelayanan di Manado. Tiba-tiba saya mampir di satu gereja. Bapak pendeta di situ orang Batak, Pangaribuan, Panjaitan Pangaribuan. Yang Panjaitan ini adiknya Menteri, ya. Tiba-tiba saudara, dia diberikan karunia yang luar biasa dari Tuhan. Satu ketika waktu saya mampir di situ, saya mau penginjilan, terus dia sharing dengan saya. Tiba-tiba saudara, dia katakan begini kepada saya, Lendra, nggak salah kamu pergi penginjilan. Kamu aja belum menikah. Bagaimana Tuhan akan berkati pelayanan kamu? Kamu aja belum merasakan bagaimana rumah tangga. Kamu mau pergi menginjil kepada orang-orang yang sudah berumah tangga. Kamu itu seperti kelelawar aja, seperti tubuh tanpa kepala. Saya bilang, waduh Tuhan, saya mau melayani kok saya dibilangin begitu. Akhirnya dia katakan begini, kalau kamu mau ikutin nasihat saya, gak usah mau pergi KKR di sana. Ngapain kau pergi KKR di sana? Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bisa dipakai Tuhan kok. Kamu belum layak. Waduh, keras sekali dia ini. Akhirnya saudara, tapi saya tahu dia saudara-saudara pemakaian Tuhan luar biasa. Akhirnya saya batalkan. Padahal kami sudah di Kalimantan Timur. Saya batalkan sama teman saya. Saya bilang saya tidak jadi ke sana. Marah saudara. Saya bilang gak apa-apa, saya masih ingin mengikuti maunya Tuhan. Akhirnya saudara, saya tinggal. Dia katakan begini, Lendra, pokoknya kamu berdoa ya. Saya ikutin saudara, ya. Saya percaya perkataan hamba Tuhan, kalau benar-benar dia orang yang diurapi, kalau kita pegang, kita ambil, itu akan jadi nyata. Karena apa? Tuhan katakan perkataan orang percaya pasti mengandung kuasa. Amin. Akhirnya saudara, saya pegang. Akhirnya saya tinggal. Tiba-tiba pas bulan ke-6, HP saya berdering. Teng 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 teng. Saya angkat. Iya, halo. Ini siapa ya? Dia bilang, kamu Lendra ya? Saya bilang, iya saya Lendra. Oh, kamu tahu dari mana nomor HP saya? Oh, saya tahu dari temanmu. Katanya kamu lagi cari-cari jodoh ya? Dia ngomong begitu sih. Nah, akhirnya saudara, saya katakan begini, iya jujur, saya memang lagi bergumul. Saya ingin sekali mendapatkan pasangan hidup. Oh, saya juga begitu. Saya juga lagi bergumul sama Tuhan, minta pasangan hidup. Waduh. Akhirnya saya bilang, waduh Tuhan, jangan-jangan dia jantung hati saya. Waduh, akhirnya saudara, dia katakan begini. Saya katakan, kamu orang mana? Saya orang Kupang. Orang tua saya dengar, aduh kamu menikah dengan orang Kupang, hitam, pekat. Waduh, karena di gereja kami itu ada orang Kupang alor. Ya, maaf ya, nggak boleh tersinggung ya, ini cuma kesaksian. Akhirnya saudara, sudah. Setelah itu, saya bilang, Tuhan, dia orang Kupang, katanya orang Kupang
akhirnya saudara kami dua sudah mulai telepon-teleponan. Ya, dia panggil sama saya, apa saudara? Sayang sudah makan, sayang sudah tidur, sampai mau BO pun dipanggil, sayang lagi BO. Saudara ya, ini nyata saudara ya. Karena apa? Setiap menit detik dia telepon melulu. Ya, akhirnya saudara, ini kisah nyata saudara ya. Akhirnya saya katakan begini, oke, kalau memang benar-benar engkau serius, saya berdoa sama Tuhan, saya tidak cari pacar. Saya cari suami, bukan pacar. Saya juga begitu kok. Berarti kita dua sama. Waduh, Tuhan, mulai deg-deg tuh jantung. Biasa kan orang kok pacaran, jantung saya sudah berdebar-debar ya. Akhirnya saudara, sudah. Saya bilang, oke, kalau kamu memang benar-benar ingin serius sama saya, kita ketemu di Kalimantan Timur, kita urus nikah. Waduh, belum ketemu sudah mengurus nikah. Nah, ini pacaran cuma seminggu. Ya saudara, saya kasih tahu, makanya saya katakan, anak muda jangan pacaran terlalu lama. Terlalu lama itu udah setan, kadang-kadang bisa jatuh, kecuali kita sudah kuat iman. Amin. Haleluya. Saudara, akhirnya saudara, setelah itu sudah. Pas saya katakan begini, oke, kalau kamu memang benar-benar serius, kita ketemu di Kalimantan Timur. Sudah, ya. Kami ketemu saudara, sudah janjian. Setelah dia sudah sampai di Kalimantan Timur, jantung saya mulai duk. Tiba-tiba mulai dari jauh saya mulai berpikir begini, Tuhan, jangan-jangan dia hitam seperti apa ini? Aduh, saya mau lihat dulu dia dari jauh. Ya, kalau misalnya saya lihat dia dari jauh, gimana masih boleh terang sedikit lah. Oh, masih boleh saya terima. Tapi kalau dia hitam sekali, Tuhan, mau saya ketemu. Tapi saudara, Tuhan itu luar biasa, ya. Saudara, dia telepon begini, panggil sayang lagi, ya. Sekarang bukan lagi sayang. Ya, tapi ini saudara kesaksian ya. Akhirnya saudara setelah itu sudah ya. Dia katakan begini, sayang kamu ada di mana? Saya bilang iya saya sudah dekat. Saya ini ada di depan matahari. Dia telepon begini. Terus dia telepon lagi, kamu di mana? Saudara, padahal saya takut mau ketemu. Tuhan, jangan sampai saya ketemu dia hitam. Darah Yesus, jangan dia. Tuhan pertemukan sudah di depan saya. Mau lari nggak bisa lari. Saya bilang, Tuhan, apakah dia suami saya? Aduh, hitam pekat. Aduh. Saudara jujur, saya nggak mau munafik. Inilah kedagingan, ya kedagingan saya mulai muncul. Saya bilang, aduh Tuhan, mana mungkin saya mau menikah dengan dia. Udah nggak masuk. Aduh, akhirnya saudara, saya telepon gembala saya. Ibu gembala, nggak jahat ibu. Aduh nggak mau saya dengan dia, dimarahin saya. Kamu itu gimana sih? Sudah datang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah. Kenapa kamu tidak bawa dia ke gereja? Kamu itu jangan pernah menganggap dia seperti apa. Bawa ke gereja. Waduh, saya dimarahin lagi. Tuhan, akhirnya saudara, yang paling membuat saya benci, dia bilang begini sama saya. Ini mau menikah. Dia salaman sama saya. Dan saya bilang, iya saya Lendra. Akhirnya dia bilang begini, dia ambil saku. Jujur ya, saya datang di sini saya tidak bawa apa-apa. Saya cuma bawa ini. 50.000. Mau menikah 50.000. Beli soto aja nggak cukup, betul nggak? Pak Yohanes menikah uang berapa? Paling jutaan. Ini 50 dia bawa di depan saya. Aduh, saya bilang, ini cowok ini sudah hitam 50.000 lagi modalnya. Gawat ini saudara ya. Ini kedagingan saudara. Dari dalam hati saya mulai bersungut. Gak mau sama sekali. Akhirnya gara-gara ibu gembala marah, saya tunduk sama gembala. Dia bilang oke, saya bawa dia. Dia bayar mobil sehingga di pasar beli jeruk. Habis 50.000. Modalnya untuk menikah gak ada lagi. Akhirnya saudara tahu ya. Sampai di gereja, ibu gembala bilang, selamat datang malaikat. Sudah saya kok dibilang malaikat. Waduh. Akhirnya saudara ini nyata saudara. Tanya ini. Akhirnya saudara, tapi saya tetap tidak mau. Saya menolak. Gembala saya mulai menasihati saya. Dia katakan begini, Lendra, jangan pernah pandang paras. Tuhan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Itulah hati. Itu gembala saya mulai menasihati saya. Duh, gak mau saya gimana saya mau kasih kenal dengan tapi teman-teman di Manado. Duh, mulai saudara ada persungutan di hati.
Saudara tahu, dia sementara ngobrol dengan Ibu Gembala. Akhirnya Ibu Gembala suruh masuk dia dalam kamar. Saya lari. Saya pulang ke tempat kakak saya. Kebetulan kakak saya ada di Kalimantan ya. Nggak mau saya lagi ketemu dengan dia. Tiba-tiba saudara, dia lihat saya sudah menghilang. Tiba-tiba HP saya berdering. Ting ting ting, saya lihat dia. Udah dia lagi, nggak mau saya angkat. Saudara berdering lagi. Ting ting ting. Duh, Tuhan nggak mau saya angkat. Akhirnya saudara, karena dia penasaran, dia datang di rumah suruh diantar oleh orang-orang gereja. Saudara tahu hari pertama dia datang ngobrol dengan orang tua saya lari keluar. Gak mau saya ngomong. Karena hati saya saudara memang sama sekali 100% menolak. Ya, itulah manusia. Dia memandang apa yang di depan mata, ya kan? Akhirnya sudah. Akhirnya dia pulang sia-sia tanpa ngobrol dengan saya. Dia cuma ngomong aja dengan orang tua saya. Setelah itu saudara, malam-malam pas saya mau tidur, Tuhan bicara di hati nurani. Ya. Kamu selama ini berdoa minta jodoh. Kamu berdoa, kamu berkata kamu tidak akan pernah memilih siapapun. Kamu tidak akan pernah memandang dari segi apapun. Sekarang aku sudah kirim, kenapa engkau tolak? Saya bilang, waduh Tuhan, ini hati nurani berbicara ya. Akhirnya saudara saya mulai menangis, meneteskan air mata. Saya katakan begini, Tuhan oke. Kalau memang benar-benar dia jodoh yang dari Tuhan, ya, taruhkan rasa cinta dalam hati saya. Itu aja yang saya minta Tuhan, itu aja. Tiba-tiba saudara tahu hari kedua dia datang lagi. Ya, hari kedua saya mulai melihat dia, akhirnya saya mulai menerima. Dia ngobrol dengan orang tua saya. Tapi saya menerima dia masuk bukan berarti hati saya sudah terbuka, belum ya. Dia ngobrol dengan orang tua saya, tiba-tiba dia mulai bersaksi. Dia bersaksi, dia kata pernah kuliah di UGM, pernah menjadi kepercayaan Soeharto di perusahaan kayu. Tiba-tiba saya mau dalam hati, boleh juga nih cowok ini ya. Akhirnya timbullah rasa cinta. Haleluya. Akhirnya setelah rasa cinta datang saudara, ambil keputusan untuk menikah dengan catatan tidak punya uang, uangnya sudah habis beli jeruk. Akhirnya saudara, Ibu Gembala bilang, mau menikah gimana, kalian aja tidak punya duit. Disuruhlah kami puasa 30 hari, 1 bulan. Kami 2 puasa, saudara tahu mujizat yang Tuhan kasih. Orang kirim di rekening saya, di rekening dia. Ibu Gembala dia sumbang sama kami 20 juta. Akhirnya terkumpul meskipun cuma sedikit 30 juta. Kami menikah dengan uang dari Tuhan. Haleluya. Dan satu hal lagi saudara yang membuat saya terkagum-kagum. Kami menikah, selesai menikah, kami berbulan madu di hotel berbintang 5. Itulah Hotel Batra. Karena gembala kami, suaminya kerja di perusahaan Total, ya, dia Pangaribuan. Saudara bisa tanya, di perusahaan Total ada farm Pangaribuan. Dia orang kedua di perusahaan itu, gajinya 75 juta. Ya, dia sumbang sama kami 25 juta, bahkan berbulan madu pun dia yang bayar kamar hotel kami, menginap 3 hari. Saya bilang, Tuhan, ternyata tidak sia-sia. Tidak sia-sia saya melayani Tuhan. Tidak punya uang, ternyata Tuhan berikan apa? Suami yang terganteng di seluruh dunia. Haleluya. Ini ganteng. Ganteng bukan kulitnya, tapi rohnya dan hatinya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya jangan pilih-pilih. Terkadang kalau itu yang kita tidak mau, itu yang Tuhan bilang, itu kamu pasangan hidup. Jangan pilih-pilih kalau dia sudah datang. Amin. Ya, manusia memilih apa yang di depan mata, tapi Tuhan memilih apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Singkat khotbah saya, jangan pernah mengejar berkat. Amin. Kita kembali, tapi kejarlah kerajaan Allah dan kebenaran, baru semuanya ditambahkan bagi kita.